Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari bab 4, yaitu materinya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah mengenai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, yang perlu anak-anak ketahui adalah bahwa organisasi perintis atau pendorong lahirnya kebangkitan nasional yang pertama kali itu adalah organisasi Budi Utomo. Nah, anak-anak, organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat modern dengan ciri-ciri memiliki pengurus yang tetap dan memiliki anggota, tujuan, serta program kerja. Nah, jadi suatu organisasi itu dikatakan sebagai organisasi modern apabila organisasi tersebut itu telah memiliki pengurus yang tetap, memiliki anggota, tujuan, dan juga program kerja. Nah, anak-anak, Budi Utomo ini adalah organisasi yang memiliki keseluruhan ciri-ciri tersebut, sehingga dia atau organisasi tersebut itu dikatakan sebagai organisasi pertama perintis atau pendorong lahirnya kebangkitan nasional di Indonesia. Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta Bodhi atau budi yang artinya keterbukaan jiwa, akal, pikiran, atau kesadaran, dan kata Utomo yang dalam bahasa Sanskertanya adalah utama yang berarti tingkat pertama atau sangat baik. Jadi secara harfiah di sini arti dari Budi Utomo itu adalah akal atau pikiran yang sangat baik, atau bisa juga diartikan sebagai usaha yang mulia. Nah, jadi Budi Utomo itu memiliki arti atau bermakna sebagai sebuah wadah bagi anggotanya untuk mencapai tujuan berdasarkan keluhuran budi atau perangai yang baik. Nah, oke, kita masuk ke sejarah lahirnya Budi Utomo, anak-anak. Budi Utomo itu lahir atau berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo ini tidak terlepas dari penggagas atau pencetus lahirnya Budi Utomo itu sendiri, yaitu Dr. Wahidin Soedirohoesodo, anak-anak. Dr. Wahidin Soedirohoesodo ini adalah seorang kelahiran Sleman, Yogyakarta, yang merupakan dokter lulusan dari Sekolah Kedokteran Jawa, atau dulu dalam bahasa Belanda namanya adalah School tot Opleiding van Inlandse Artsen, atau disingkat dengan nama Stovia, ya. Dr. Wahidin Soedirohoesodo ini menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda saat itu. Nah, menurutnya agar bisa lepas dari penjajahan, maka rakyat Indonesia ini harus cerdas. Nah, maka rakyat Indonesia itu harus pandai. Jadi rakyat Indonesia itu harus diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran sehingga dapat memupuk kesadaran kebangsaan untuk keluar dari penjajahan. Kemudian Dr. Wahidin Soedirohoesodo itu menyampaikan inisiatifnya untuk membentuk organisasi itu kepada pelajar-pelajar Stovia yang lain, yaitu kepada Dr. Sutomo dan juga pelajar Stovia lainnya,
untuk membentuk organisasi yang nantinya bertujuan untuk memajukan pendidikan dan mensejajarkan kedudukan atau martabat rakyat Indonesia agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian gagasan Dr. Wahidin Soedirohosodo tadi itu disambut baik, disetujui oleh Dr. Sutomo dan juga pelajar lain dari Stovia, anak-anak ya. Jadi di sini yang menjadi penggagas atau pencetus lahirnya organisasi Budi Utomo itu ialah Dr. Wahidin Soedirohosodo. Kemudian yang mendirikan organisasi Budi Utomo itu adalah Dr. Sutomo, anak-anak. Kemudian pendirian Budi Utomo itu tidak terlepas dari peran pelajar Stovia lainnya yang kemudian menjadi pengurus pertama Budi Utomo, anak-anak. Nah, di sini pengurus pertama Budi Utomo itu yang pertama kali itu diketuai oleh Dr. Sutomo tadi, anak-anak. Kemudian wakil ketuanya adalah M. Sulaiman, sekretaris 1 Gondo Suwarno, kemudian Gunawan Mangunkusumo sebagai sekretaris 2, R. Angka itu sebagai bendahara, dan komisarisnya itu dijabat oleh M. Suwarno, Muhammad Saleh, R. M. Gumbrek, dan juga Suraji. Nah, Budi Utomo yang didirikan oleh para pelajar Stovia tadi itu bertujuan untuk memperoleh perbaikan sosial serta kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa, khususnya daerah Jawa dan Madura ya. Pergerakan Budi Utomo itu arahnya cenderung ke bidang sosial budaya, anak-anak. Karena apa? Karena pada saat itu tidak diperbolehkan untuk membentuk atau bergerak dalam bidang politik, anak-anak, karena bisa membahayakan penguasa Hindia Belanda saat itu kalau pergerakannya adalah ke bidang politik ya. Selain itu, ruang gerak Budi Utomo itu juga terbatas pada daerah Jawa dan Madura karena saat itu belum dikenal Persatuan Seluruh Indonesia. Jadi baru Budi Utomo bergeraknya itu baru pada wilayah Jawa dan Madura, anak-anak. Kemudian dalam rangka mencapai tujuan tadi, maka Budi Utomo ini melakukan beberapa usaha atau program kerja, anak-anak. Usaha atau program kerja yang dilakukan oleh Budi Utomo yaitu yang pertama adalah memajukan pengajaran sesuai apa yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin Soedirohosodo ya. Jadi karena Budi Utomo ini bergerak dalam bidang pendidikan, maka organisasi Budi Utomo itu memberikan pendidikan gratis kepada rakyat Indonesia yang tidak mampu ya. Karena saat itu yang bisa bersekolah itu adalah rata-rata adalah rakyat dari keluarga mampu ya, dari keluarga pegawai negeri atau pejabat saat itu ya. Kemudian yang kedua, melakukan usaha untuk memajukan pertanian, peternakan dan perdagangan ya. Ini masuk dalam bidang ekonomi ya. Kemudian yang ketiga, memajukan teknik dan industri, serta yang keempat, usahanya adalah menghidupkan kembali kebudayaan. Kemudian pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, Budi Utomo ini mengadakan kongres pertamanya di gedung Whig School Jetis Yogyakarta ya. Gedung Whig School ini sekarang menjadi SMA 11 Yogyakarta ya, anak-anak. Oke, dalam kongres ini ditetapkan tujuan organisasi Budi Utomo ya. Kalau tadi
tujuan Budi Utomo pada saat dibentuknya organisasi Budi Utomo ini ya. Kalau sekarang ini adalah tujuan yang ditetapkan oleh Budi Utomo setelah kegiatan kongres pertama. Jadi tujuan mengadakan perbaikan sosial dan kemajuan yang harmonis tadi disempurnakan atau ditegaskan lagi dalam tujuan Budi Utomo di kongres pertama ini ya. Dalam kongres ini ditetapkan tujuan organisasi yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik, industri, dan juga kebudayaan. Ya, kemudian dalam kongres yang pertama ini itu menghasilkan beberapa keputusan anak-anak. Keputusan pertama yang dihasilkan dalam kongres pertama ini yaitu Budi Utomo itu tidak melakukan kegiatan politik ya. Kemudian kaitannya dengan hasil keputusan yang kedua, fokus kegiatan Budi Utomo itu pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian hasil yang ketiga, ruang gerak Budi Utomo terbatas pada Jawa dan Madura. Dan yang keempat, keputusannya yaitu memilih RT Tirto Kusumo yang saat itu menjabat sebagai Bupati Karanganyar itu terpilih sebagai Ketua Budi Utomo ya. Nah, terpilihnya RT Tirto Kusumo yang pada saat itu sebagai seorang bupati itu telah memberikan kekuatan pada Budi Utomo. Kekuatan dalam hal apa? Kekuatan dalam hal menggalang dana dan dalam hal merekrut keanggotaan Budi Utomo anak-anak. Kemudian kita masuk pada bergabungnya Budi Utomo ke dalam organisasi-organisasi lain, yaitu pada tahun 1927 Budi Utomo itu masuk dalam PPPKI, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Nah, tetapi meskipun masuk ke dalam PPPKI, Budi Utomo itu tetap ada ya, tetap eksis dengan asas kooperatifnya ya, dengan tujuan awalnya ya. Kemudian di tahun 1928 Budi Utomo ini menambah asas perjuangannya, yaitu ikut berusaha untuk melaksanakan cita-cita persatuan Indonesia. Nah, hal ini mengisyaratkan bahwa Budi Utomo itu menuju ruang gerak yang tidak hanya pada Jawa dan Madura saja, tetapi meliputi seluruh Indonesia ya. Selain itu juga mengisyaratkan bahwa Budi Utomo itu merambah atau masuk ke dalam bidang politik ya, karena di sini Budi Utomo itu berupaya untuk melaksanakan cita-cita persatuan Indonesia, yang kemudian Budi Utomo akhirnya berkembang menjadi organisasi yang mempunyai tujuan dan cita-cita nasional, yaitu Indonesia Merdeka ya. Kegiatan Budi Utomo yang mengarah ke bidang politik itu sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1915 anak-anak ya. Oke, demi mewujudkan tujuan mencapai cita-cita nasional yaitu Indonesia Merdeka, maka pada tahun 1935 Budi Utomo ini akhirnya bergabung atau meleburkan diri dengan
Perhimpunan Bangsa Indonesia atau PBI yang didirikan oleh Sutomo. Peleburan dua organisasi tersebut kemudian melahirkan Partai Indonesia Raya atau Parindra, sehingga organisasi Budi Utomo itu berakhir karena sudah melebur atau bergabung ke dalam Parindra. Nah, dari pergerakan Budi Utomo yang mengarah pada kemajuan pendidikan dan pengajaran tadi, itu dapat kita ketahui bahwa Budi Utomo itu ingin sekali agar bangsa Indonesia itu bangkit menjadi bangsa yang terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain ya. Bangsa yang terhormat itu adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain ya, sehingga pada akhirnya Budi Utomo itu bergerak bersatu untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu Indonesia merdeka ya. Besarnya pengaruh Budi Utomo tadi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam memajukan pendidikan agar rakyat Indonesia itu menjadi rakyat yang cerdas, yang sejajar dengan bangsa lain, yang sadar bahwa saat itu mereka sedang ditindas dan harus bisa keluar dari penjajahan tersebut. Itu maka Presiden Soekarno ya pada tanggal 20 Mei 1948 itu menetapkan tanggal 20 Mei itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Nah, selain itu, dengan lahir dan berkembangnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama di Indonesia yang mendorong lahirnya kebangkitan nasional, kemudian menjadi perintis bagi lahirnya organisasi modern lainnya di Indonesia, seperti organisasi Sarekat Dagang Islam yang berubah menjadi Sarekat Islam, dan juga organisasi Indis Partits ya anak-anak, yang mana nanti akan kita pelajari pada kesempatan berikutnya. Baiklah, demikian penjelasan dari Ibu mengenai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yang dalam hal ini kita bahas organisasi Budi Utomo. Semoga dengan pembahasan kali ini kalian bisa menjadi lebih paham ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.